Dugaan tindak penganiayaan dialami anak kepala lingkungan 11 di kawasan Medan Tenggara, Kota Medan. Peristiwa ini terjadi saat korban mendampingi ayahnya menegur warga yang menggelar pesta ulang tahun hingga larut malam. Zulparlan Ibrahim Arahab yang berusia 22 tahun diduga menjadi korban penganiayaan pada Selasa malam 22 Juli 2025 kawasan Gang Suroja 3, lingkungan 11 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Korban melaporkan seorang pria bernama Johnson Simanjuntak ke Polrestabes Medan. Laporan resmi tercatat dengan nomor LP-D-2526-7 Romawi-2025. Kuasa hukum korban Alma Adi menyebut peristiwa bermula dari teguran korban dan ayahnya terhadap pesta ulang tahun yang dinilai mengganggu warga. Teguran tersebut direkam menggunakan ponsel hingga memicu emosi pelaku. Pelaku diduga membawa senjata tajam jenis kelewang terkesan mengancam dan tanpa sajam menyerang korban secara tiba-tiba. Aksi penyerangan terekam kamera CCTV rumah korban. Saksi mata Saidi Matondang menguatkan pengakuan korban. Malam itu ia melihat pelaku mondar-mandir sebelum akhirnya menyerang dan sempat terjatuh sendiri. Dia datang dari sana, dari situ. Di situ si Paharan sini. Ya. Mengejar mengejar si Paharan di sini. Menunjang ini. Banyak dia jatuh sini lah. Oh, berarti dia menunjang jatuh sendiri? Ya, jatuh sendiri karena banyak ada apa. 2 kali dia datang kan bawa kelewang. Kelewang, semana kelewang tuh? Segini panjang gitu. Jatuh terbentur apa dia, Pak? Batu ini. Batu. Apanya terbentur? Kepalanya itu. Iya, oh kepala yang terapa. Korban juga menyoroti warung kopi tempat bermula kejadian yang dinilai ilegal karena berdiri jalur hijau tanpa izin. Kuasa hukum menduga pelaku memiliki backing dan menuntut proses hukum. Pada hari Selasa malam, ada seorang warga melapor ke kepala lingkungan bahwasanya ada musik pada malam hari. Musik itu apa? Maksudnya bising musik itu? Musik itu meresahkan ya? Meresahkan. Saya mengawani bapak saya ke lokasi lapo itu. Ya, terus? Pada saat kami sudah di lapo itu, kami menurunkan kereta lah, langsunglah pemilik lapo itu bersama JS sama warga lain menunjuk bapak saya. Bahwasanya bapak saya itu mengizinkan, padahal kenyataannya tidak. Di situ pada saat itu posisi ramai, yang pemilik warung ini kayak mabuk lagi tuh, tapi pun merasa terancam langsung kabur, langsung pergi. Ya, sempat ada mau mengancam atau aksi orang itu gimana? Seperti apa? Ada ancaman. Apa katanya? Kata pemilik warung ini, karena saya video kan, ada ancaman, kenapa kamu videokan? Ada apa hak kamu di situ? Setelah saya sebut saya anaknya Keplik, barulah mereka langsung menyerang kami. Ya, artinya memvideokan untuk bukti lah, untuk keamanan kalian ya. Siap. Sebagai pegangan ya. Iya Bapak. Ya, terus? Setelah itu pergilah kami. Ada juga di situ ada Bapak, pulang aja ke rumah untuk menenangkan diri. Pulanglah kami ke rumah. Sudah saat ke rumah, kami duduklah di dekat rumah itu ada warung. Nah, kebetulan warung itu dekat sama lapo itu, bisa dipantau dari kejauhan. Bang, lapo itu dari rumah abang berapa jauh? Sekitar 100 meter? 200 meter lah. Gitu ya. Nah, sudah kembali di rumah, abang duduk di warung? Duduk di warung, karena kan bisa dipantau dari jauh itu di warung itu. Nah, lurusan ya berarti? Iya, lurusan. Pada saat duduk di warung, adalah DS, mondar-mandir, dengan membawa senjata tajam. Seperti apa dia senjata tajam? Lurit seginilah. Lurit atau kelewang, Bang? Seperti sejenis itulah, Pak. 2 kali dia melewat naik kereta kencang-kencang, dan pada saat itu ada warga, Bapak amankan dulu di rumah Pak, nanti bahaya. Kami ngamankanlah. Baru yang saat ketiga kalinya kan merasa sudah aman, kami duduk lagi Pak. Datang lagi DS, dia yang ketiga kalinya dia jalan kaki. Pas jalan kaki itu dia langsung menyerbu saya dengan membabi buta. Dan itu udah saya ada buktinya melalui CCTV di rumah saya. Terus karena adik pun untuk membela diri ya? Membela diri dari ancaman dia, ya. Dia terjatuh? Dia terjatuh. Setelah dia terjatuh, dia langsung kabur Bapak. Ya, itu yang kepala terantuk batu itu gimana ceritanya dari saksi Pak Saidi itu?
Dari saksi pemilik warung itu, Pak Said itu, dia terjatuh dikarenakan dia lagi posisi mabuk. Oh, Kena terantuk aspal. batu dia. Iya, kena aspal. Darahnya banyak lah bang. Tidak ada darah Bapak. Dia begitu karena masyarakat ramai di situ, dia langsung kabur. Begitu diterjangnya saya, dia jatuh langsung kabur dia Bapak. Abang kena diterjang. Saya kena kepala saya dan badan saya memar. Ya, apa aja yang luka dari aniaya itu bang? Tangan saya, kepala saya, dan kepala belakang saya ini sedikit benjolan dan saya merasa sampai sekarang masih merasa pusing Bapak. Berarti saat ini kondisi abang pusing nih ya? Iya Bapak. Iya. Jadi abang membuat laporan ya, didampingi sama pengacara ya? Siap Bapak. Iya. Bang, dengan kondisi itu abang ada merasa takut atau trauma atau gimana nih bang? Sampai saat ini saya merasa trauma Bapak. Ya, jadi harapannya kepada kepolisian nanti gimana nih bang? Semoga harapan saya ini semoga kasus ini diusut dengan tuntas dan transparan. Ya, maksudnya apa, ditangkap atau gimana nih? Semoga pelaku ini segera ditangkap dan dihukum yang sepantas-pantasnya. Untuk lapo tuanya sendiri bang gimana nih bang? Meminta sama pemerintah kan karena di pinggir sungai ya, tidak ada izin itu didugaannya ya. Harapan saya untuk lapo tua itu kepada pemerintah Kota Medan agar dirobohkan lah, ditertibkan dikarenakan itu wilayah BWS. Ya, jalur hijau ya berarti. Ya, itu kan tidak boleh ada bangunan liar di situ. Ya. Sudah melakukan upaya hukum yaitu membuat laporan polisi di Polrestabes Medan per tanggal 26 Juli 2026. Saat ini kita sudah melakukan cek TKP bersama pihak Polres dan akan selanjutnya membuat laporan polisi di SPKT. Mudah-mudahan dengan upaya hukum yang kami lakukan, diduga pelaku JS ini dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan dan membuat jerah terhadap perbuatan. Ya, ini bang, sepertinya ini kan bang, seperti ada motivasi nih ya bang dari apa nih? Makanya dia berani bak kelewang. Pada dukungan dari grup-grup yang di warung itu ya bang, menurut abang. Jadi ini berdasarkan dugaan sementara, diduga JS ini ada pembackup-nya atau backingan, sehingga dia berani membuat aktivitas yang diduga melakukan tindak pidana seperti membawa kelewang, kemudian ancaman-ancaman dan melakukan penganiayaan. Seperti Anehnya, ya, seperti orang adik ini ya dengan orang tuanya kan sempat ada juga yang dua orang yang bertindak seperti anarkis ya, mencoba mau mengeroyok mereka nih ya. ya awalnya setelah ditegur supaya tidak mengganggu masyarakat yang lainnya untuk istirahat karena sudah di jam yang tidak normal, yaitu jam 10.56 atau jam 11 malam. Masyarakat ada mengadu resah lah terhadap aktivitas acara ulang tahun tersebut. Jadi ditegur nggak terima, adu mulut, kemudian dilerai sama aparat penegak hukum yaitu kepolisian pada saat itu, bubar atau pulang ke rumah. Setelah itu didatangi sama diduga pelaku JS tadi dan melakukan penganiayaan terhadap klien kami. Kasus kini ditangani Satreskrim Polrestabes Medan dan diproses berdasarkan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu Johnson Simanjuntak pun membuat laporan ke Polsek Medan Area terkait dugaan penganiayaan dirinya oleh Kepling dan anaknya. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Asinurat Kedan TV melaporkan.